Yes. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat gereja Tiberias bersama-sama di gereja Tiberias Bekasi Town Square dan juga jemaat gereja Tiberias di live streaming. Bersama-sama kita mau mengucap syukur, kita mau beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, lawanan Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kita. Maka bersama-sama kita mau siap hati kita, rendahkan hati kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kesetiaan-Mu, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena kekuatan Tuhan, kami ada sampai hari ini. Mengucap syukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur buat setiap pertolongan yang Tuhan berikan. Mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan senantiasa berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap panjang umur yang Tuhan berikan, untuk setiap nafas kehidupan, untuk setiap berkat-berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi pelayanan kami, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Doa kami Roh Kudus yang ambil alih ibadah pada sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sungguh percaya dimanapun umat-Mu beribadah, baik kami yang beribadah secara langsung di gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap umat-Mu Tuhan, jemaat gereja Tiberias yang bergabung live streaming, kami sungguh percaya dimanapun kami berada, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjangkau setiap kehidupan kami. Maka doa kami biarlah setiap pujian kami, setiap sembah kami, semuanya memuliakan nama Tuhan. Doa kami biar sore hari ini jadi sore perjumpaan kami dengan Tuhan, agar setiap kami yang hadir kami dipulihkan, kami dibaharui, kami dikuatkan, bahkan pulang nanti kami semakin kuat dalam Tuhan dan semakin berbuah baik kerajaan surga. Kami sungguh percaya apapun yang jadi doa-doa kami Tuhan, di atas kayu salib Tuhan mengatakan semuanya sudah selesai. Oleh tubuh darah-Mu yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, bahkan yang punya masalah kemenangan jadi bagian setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bersama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan
percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Percaya betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi lagi. Kami percaya kebesaran Tuhan bagi setiap kami, nyata dalam hidup kami. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu.
hanya bagi Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang besar, yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menyempurnakan setiap kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita boleh katakan Amin. Yang percaya Tuhan kita besar, boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Boleh katakan haleluya. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya, katakan Kuta Pandan dari gereja dan suku mana. Yeay. Bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi. 1, 2, 3. Woo.
nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit. Oh, nyatakan sama-sama Bapak Ibu, setiap lidah. Amin. Yesus Kristus dialah Tuhan. Bisa lebih dahsyat lagi dengan iman. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya, ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertemu, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Ya, mengucap syukur punya Tuhan Yesus dalam hidupnya. Boleh angkat tangannya tinggi saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selamat ada Yesus. Jangan pernah khawatir saudara, bahwa semua masalah, tantangan, pergumulan, kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan selalu ada kemenangan. Tuhan janjikan, amin. Hari ini mengucap syukurlah. Angkat tanganmu, kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Kami imani Tuhan, untuk setiap kami boleh datang ke tempat ini Tuhan Yesus. Maka siapapun kami yang tersambung secara live streaming, kami berdoa bahwa saat ini bukan saat yang kebetulan Tuhan, tapi di mana saat Tuhan mau menyatakan perkara yang ajaib bagi setiap kami. Hati kami Engkau lihat Tuhan, betapa kami merindukan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Biar hati ini kami mau sampaikan Tuhan Yesus, pujian kami, syukur kami dalam nyanyian kami. Doa kami Tuhan Yesus, apapun masalah kami Tuhan, hari ini Tuhan campur tangan. Tuhan nyatakan berkat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami pegang janji firman Tuhan, pertolongan Tuhan selalu hadir waktu kami meminta kepada Tuhan Yesus yang baik. Angkat tanganmu sama-sama, kita buka hati buat Tuhan Yesus. Roh Kudus, rendam kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Sebab kami mau katakan sama-sama, haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan sama-sama, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
tangan bagi Tuhan kita. Syukur bagi Yesus, haleluya. Kau yang ku percaya. Katakan sama-sama Tiberias. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup ini, di dalam hidup. Biar rancanganmu yang indah Tuhan, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Tuhan tahu setiap masalahmu sore hari ini saudara. Angkat tanganmu, mari gereja Tiberias bersyukur Tuhan. Amin. Nyata di dalam hidupku, dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Katakan buat kasih setia Tuhan. Amin. Di dalam hidupku ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Bersyukurlah, aku bersyukur. Wah, segalanya yang Tuhan telah kerjakan. Kau Tuhan yang tak pernah kecewakan. Amin, amin. Semua pasti baik, semua pasti Tuhan rencanakan yang terbaik. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih yang terus terjadi dalam hidup ini Tuhan. Aku sadar, sebab itu ku bersyukur, ku bersyukur. Arahkan hatimu sama Tuhan saudara. Tuhan menjumpai setiap mereka yang merindukannya lebih lagi. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan mengucap syukurlah. Ku bersyukur
setiap nyanyian umat yang mengasihi Dia. Dia datang buat engkau saudara. Terima pribadinya buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Aku katakan dengan sungguh. Declare, mari saudara, katakan. Tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tuhan katakan sore hari ini buat engkau saudara. Mintalah kepadaku. Tuhan selalu baik saudara. Jangan pakai kekuatanmu lagi. Hari ini terima yang terbaik dari surga. Angkat tanganmu gereja Tiberias. Tiada seperti Tuhan, tiada seperti Engkau. Kasih keras suaramu sore hari ini bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Ini hatiku buat engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Umat kepunyaan Allah, mari bersama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Yesus, Allahku yang ajaib. Beri tepuk tangan bagi Dia saudara. Hanya Yesus yang layak terima serta kita. Hati kami percaya Tuhan, tak pernah ada satupun keraguan dalam hati kami bahwa hidup kami sejatinya dalam jaminan Allah yang punya surga. Hati kami mengucap syukur bukan dengan kekuatan kami Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan kami boleh terima keselamatan yang sejati. Semua karena kasih setia Tuhan yang begitu baik dalam hidup ini. Ajar kami Roh Kudus, buat kami mengerti hari ini anak-anak-Mu datang untuk mengasihi-Mu lebih lagi. Hidup kami buat Engkau Tuhan Yesus, masa depan kami untuk Engkau. Biar dalam pengharapan kami terus maju hari lepas hari, melihat kebaikan janji Tuhan terjadi dalam hidup kami orang percaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, umat Allah yang percaya sama-sama katakan Tiberias. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Dan terlebih dahulu kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang. Selamat menyaksikan.
Sakit hati atau kepahitan akan menghambat berkat dan perkembangan kepribadian kita, sehingga menjadi tembok yang menghalangi pembaharuan. Amarah atau pahit hati adalah biang dari kekacauan bila kita tetap memeliharanya. Allah betapa mau memberitahu kepada kita, juga mencontohkan, mengajar kepada kita bahwa dalam hidup harus mengampuni. Sebagaimana Bapa di dalam Tuhan Yesus telah mengampuni kita. Apa yang harus kita lakukan untuk menghilangkan akar kepahitan? Tidak atau jangan memberi peluang untuk sakit hati. Mari kita melatih diri untuk tidak membiarkan sakit hati diam di dalam diri kita, sebab dapat mengubah kasih kita menjadi amarah dan benci, juga menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita membangun kemampuan diri untuk mengampuni. Membangun kemampuan mengampuni tidak dapat dilakukan dengan kekuatan sendiri. Kita harus masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, kemudian segera keluar dari kepahitan. Kemampuan untuk dapat keluar dari kepahitan adalah harus diawali dengan berdoa yang bermuara kepada kemampuan untuk mempunyai perasaan damai dan sejahtera yang berasal dari Bapa di dalam Yesus, dan senantiasa melihat ke depan atau ke masa depan. Masa depan orang percaya adalah hal yang penuh antusias yang sudah disediakan Tuhan. Dengan penuh harapan, maka fokuskan diri kita untuk melihat janjinya. Buang sakit hati dan kesalahan orang lain. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari bersama-sama kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan dengan judul yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Terutama yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Ekonomi kami dipulihkan dan tidak resesi, bebas dari segala kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, hidup di bumi seperti di sorga. Beri rumah di bumi, rumah di sorga. Siapapun yang belum bekerja, Tuhan beri pekerjaan. Anak-anak yang ujian diberkati, pandai, cerdas, dan lulus ujian. Doa kami agar kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Termawi yang kedua, yang dibutuhkan untuk mengerti kehendak Tuhan. Kebanyakan orang suka bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Mereka melakukan segala sesuatu atas dasar keinginan hati saja. Padahal Allah mengajar untuk melakukan segala sesuatu dalam berpikir, bertindak, dan berkata-kata, hendaknya kita melakukan sesuai kehendak Tuhan. Lalu apa yang dibutuhkan untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, berikan hati kita untuk mau diajar. Yosua 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7. Sikap hati yang mau diajar dimulai dari pertobatan dan belajar firman Tuhan, yaitu merenungkan dan melakukannya. Dengan belajar firman Tuhan dan merenungkannya selalu serta melakukan firman Tuhan, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita dan berkat Tuhan akan menyertai kita. Mari kita belajar tentang Tuhan Yesus, bersama Tuhan Yesus dan dari Tuhan Yesus, serta mengingat semua kebenaran adalah kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, selalu minta hikmat Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, Amsal 9 ayat 10, Ayub 28 ayat 28. Agar kita mengalami keberhasilan, hidup bahagia, dan kecukupan seperti rencana Tuhan, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan. Waktu manusia mempunyai hikmat Tuhan dalam mengelola keuangan, menjaga kesehatan, baik hati dengan sesama, dan bekerja dengan baik, maka hidupnya akan berhasil dan bahagia. Jadi setiap kita harus selalu minta hikmat Tuhan. Dan yang ketiga, selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ulangan 6 ayat 25, Amsal 3 ayat yang kelima. Ketaatan adalah salah satu kata yang mudah kita ucapkan, tetapi sulit untuk kita lakukan, karena kita dihalangi oleh pikiran kita sendiri dengan segala argumentasi untuk menolak kebenaran firman Tuhan yang harusnya kita lakukan. Ketaatan yang tanpa henti adalah ketaatan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan.
Ketaatan dilakukan dengan penyangkalan diri dan harga yang harus dibayar, dimulai dari hal-hal kecil setiap harinya. Ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri. Itu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Dan mari sama-sama di sore hari ini kita saksikan video hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun. Selamat menyaksikan Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Besar setiamu, mengatakan kalau makan tubuhnya akan bangkit hari kiamat. Dan Tuhan berkata apa? Berkata kalau makan tubuhku, yaitu Anda nyatu demi Yesus. Yesus mengatakan apa? Bapa dengan aku satu. Tapi barang siapa makan tubuh Yesus, artinya apa? Yesus jatuh dengan kita, Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga. Amin. Siapapun Anda yang ada di doa saya, Anda dan saya harus masuk kerajaan surga. Anda dan saya, keluarga kamu akan masuk kerajaan surga. Amin. Besar setiamu, kita mengucap syukur 22 Mei sebagai hari ulang tahun Tiberias Ministry yang ke-37 tahun, 22 Mei 1988, 22 Mei 2025, dengan visi dan misi mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Mari kita terus dukung dan doakan pelayanan Tiberias Ministry, Gereja Tiberias Indonesia, melalui sarana kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di akhir zaman sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan.
kesetiaan Tuhan. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Yesus Tuhan, Kau selalu setia bagi setiap. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menolong. Sama-sama kita katakan, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan nyatakan hanya Engkau yang selalu setia. Serahkan tubuh baru bagi setiap kami. Hanya Engkau yang
kekuatanmu ku dijadikan. Sampai kita bangkit berdiri sama-sama, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kami percaya Tuhan. Karena kekuatanmu ku dijadikan. Lagi bersama-sama kita beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nyatakan sambung firman Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan. Anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatanmu ku dijadikan baru. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah Tuhan. Kalau kami hidup semua karena anugerah-Mu, kalau kami hidup semua karena kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biar kebenaran firman Tuhan itulah yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya, Tiberias Betos. Walaupun di luar hujan sangat lebat Bapak Ibu, tadi saya baru dari Plaza Metro Sunter ya, kesini lewat Beca Kayu, wah hujan deras sekali. Saya bilang tadi sama tim saya, hati-hati ya, jalan jangan ngebut-ngebut. Karena kalau ngebut ya kita bisa lebih cepat pulang ke rumah Bapak di sorga Bapak Ibu ya kan. Saya bilang hati-hati ya, kita masih mau pelayanan ini ya makanya puji Tuhan sampai di sini hujan tetap lebat ya, tetap di luar hujan lebat, tapi saya bersyukur Bapak Ibu tetap semangat untuk cari Tuhan ya. Ya karena saya percaya jeripayah orang yang cari Tuhan walaupun di luar hujan lebat ya, kita percaya jeripayah kita tidak akan pernah sia-sia. Amin ya. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Judulnya adalah jangan kunci hatimu saat Tuhan mengetuk. Ya, jangan kunci hatimu saat Tuhan mengetuk. Ya, kita lihat Alkitab kita dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-20, Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Silakan Pak. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu,
Aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini menggambarkan hati manusia seperti sebuah pintu. Dan Yesus sedang berdiri di luar mengetuk dengan penuh kasih, menunggu agar diizinkan masuk. Ada pesan di kitab Wahyu kepada jemaat di Laodikia, yang dimana jemaat itu ya kehidupan ekonominya diberkati, berkelimpahan, tetapi dalam segi rohani mereka miskin rohani, Bapak Ibu. Nah, disinilah ya kitab Wahyu menjelaskan kepada jemaat Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan itu mau Bapak Ibu dan saya mengizinkan supaya kita membuka hati kita untuk Tuhan. Ya, tetapi pada dasarnya Bapak Ibu sedih ya kalau saya membaca ayat ini, ya sepertinya ayat ini menggambarkan bahwa sepertinya Tuhan itu memelas untuk masuk dalam hidup kita. Ya, minta izin sama kita. Sebenarnya kalau Tuhan mau masuk dalam hidup kita, kita nggak perlu ditutup hatinya, kita tidak perlu dikunci hati kita, ya. Tidak perlu sampai Tuhan mengetuk lah. Karena apa? Karena balik lagi, yang punya hidup kita ini adalah Tuhan, Bapak Ibu. Ya, saya ingin katakan hidup kita adalah anugerah. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya masih bisa hidup, saya mau tanya sama Bapak Ibu, nafas kehidupan kita dari mana datangnya? Ya, berkat-berkat yang Bapak Ibu terima itu datangnya dari mana? Ya, Bapak Ibu bisa diangkat naik sama Tuhan, kehidupan 30 tahun yang lalu mungkin waktu datang ke Jakarta berbeda dengan sekarang kita bisa menikmati hidup yang diberkati. Pertanyaan saya adalah dari mana semuanya datangnya itu? Ya, kita punya satu jawaban yang sepakat dengan satu jawaban, yaitu apa? Datangnya dari Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hari ini kita bisa hidup karena Tuhan, hidup adalah anugerah, ya berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita berlimpah. Bapak Ibu dan saya hidupnya sampai bersuka cita luar biasa karena berkat Tuhan. Ya, masa ketika Tuhan mengetuk hati kita nggak buka hati kita untuk Tuhan? Ya, seharusnya kalau Tuhan mengetuk hati kita, ya kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mau lebih dekat lagi hidupnya untuk kita. Ya, Tuhan mau Bapak Ibu dan saya, Tuhan mau berkarya dalam hidup kita. Tuhan mau memberikan kekuatan dalam hidup kita. Tuhan mau membukakan pintu berkat, mujizat. Dan Tuhan mau mendidik hidup kita. Kalau Bapak Ibu dan saya mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang orang hidup tanpa Tuhan. Apa yang mereka dapatkan? Ya, oke, mereka berkelimpahan materi. Mereka pintar, mereka cerdas. Teknologi ada di mana-mana. Tetapi pertanyaan saya adalah, apakah uang, pendidikan, teknologi, dan segala sesuatu yang sekarang sedang viral yang terjadi di akhir zaman ini, apakah bisa menjamin hidup kita? Tidak. Ya, Bapak Ibu tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman Tuhan sudah nubuatkan ribu tahun yang lalu. Makanya Tuhan mengatakan apa? Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Kenapa? Karena Tuhan tahu kehidupan manusia banyak yang khawatir, banyak yang cemas, banyak yang takut. Ya kan, iblis mempergunakan banyak teknologi, banyak menggunakan hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan mengetuk hati Bapak Ibu dan saya supaya apa? Supaya hidup Bapak Ibu dan saya tidak jauh dari Tuhan. Ya, orang kalau jauh dari Tuhan Bapak Ibu, dia akan kesasar. Orang kalau jauh dari Tuhan dia akan tenggelam. Coba lihat Bapak Ibu, waktu Yesus atau Petrus fokus kepada Yesus. Yesus berjalan di atas air. Apa yang Yesus katakan? Petrus, kalau kamu bisa berjalan di atas air, mau, datanglah kepadaku. Ketika Petrus fokus kepada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Artinya apa? Dia mampu melakukan apa yang dunia tidak bisa lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya ada Tuhan, ya kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Lihat, apa yang tidak mungkin terjadi bagi manusia, kalau bersama Tuhan, mujizat pasti terjadi. Amin. Ya kan, kalau kita bersama Tuhan, ya kan keadaan-keadaan dunia yang berat, orang di PHK, semuanya pada menjerit, semuanya pada menangis, hidup dengan kekhawatiran. Kalau bersama Tuhan, Bapak Ibu dan saya ada ketenangan, ada damai sejahtera dan sukacita. Walaupun ya ikut Tuhan, Tuhan tidak mengatakan langit selalu biru. Ikut Tuhan, Tuhan tidak mengatakan tidak ada tantangan. Ikut Tuhan, Tuhan tidak mengatakan nggak ada cobaan. Tetapi bersama Tuhan, kita dimampukan untuk menghadapi perkara-perkara dalam dunia ini. Kita dimampukan untuk menghadapi kesulitan. Kita dimampukan untuk menghadapi tantangan.
bahkan kita dimampukan untuk menghadapi kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman. Ya, dari tadi pagi Bapak Ibu sudah mulai lagi saya mendoakan ada yang di PHK. Bahkan tadi di SCBD Bapak Ibu ada yang pemotongan gaji, 25% gajinya dipotong. Coba Bapak Ibu bayangkan, ya kan? Gajinya dipotong 25% dari perusahaannya. Ya mungkin Bapak itu khawatir, mungkin Bapak itu cemas, bagaimana gaji saya dipotong. Ya kan, kehidupan makin berat, ya harga-harga makin mahal, bayar uang sekolah, bayar cicilan rumah, bagaimana. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kita, apapun perkara-perkara yang kita hadapi, Tuhan sanggup untuk apa? Memenuhi setiap kebutuhan hidup kita. Amin ya. Tuhan sanggup menolong. Bahkan ketika ada jalan tertutup, ada pintu yang tertutup. Berapa kali saya katakan di mimbar ini, tangan Tuhan sendiri yang akan membuka jalan, membuka pintu berkat bagi Bapak Ibu dan saya yang hidupnya mengizinkan Tuhan dalam hidup kita. Ya, makanya kita bisa melihat sekarang dunia mereka berpacu dengan teknologi, berpacu dengan kepintaran dunia. Ini sama ketika zaman Babel dulu di perjanjian lama. Mereka ingin menyamai Tuhan, tetapi lihat Tuhan tidak bisa tertandingi. Hari ini negara-negara yang kaya, negara-negara yang punya uang, mereka membuat teknologi yang canggih. Mereka bahkan tidak mengikuti serta lagi manusia. Mereka membuat robot, mereka membuat AI. Ya, mereka membuat chat GPT, seakan-akan mereka bisa mengalahkan Tuhan. Saya katakan dari mimbar ini, sehebat apapun teknologi tidak bisa menggantikan posisi Yesus, juru selamat hidup bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, justru teknologi yang sekarang kita dapatkan, fasilitas kita bisa gunakan untuk penginjilan. Ya, tetapi orang di luar sana mereka menggunakan teknologi untuk mengalahkan Tuhan. Ia akan membuat matahari buatan lah, pingin membuat perumahan di planet Mars lah, apaan? Ia akan, mereka seakan-akan mampu mengalahkan Tuhan. Dari mimbar ini saya katakan, Yesus tidak bisa dikalahkan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat. Di akhir zaman semua akan tunduk kepada Tuhan Yesus. Ketika nanti Yesus datang, semua pemimpin negara, semua kerajaan, semua yang berkuasa di muka bumi ini, ketika nanti Yesus datang kedua kali, semua akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Amin. Makanya bersyukurlah kita anak-anak kerajaan sorga. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu dan saya. Makanya buka hatimu hari ini, Tuhan mengetuk dan Tuhan minta izin. Saya katakan gak usah minta izin Tuhan, kapanpun Tuhan datang. Tuhan, hidupku buat Tuhan. Tidak perlu minta izin Tuhan, hidupku adalah milik Tuhan. Tuhan datang buat kami, Tuhan mati buat saya, Tuhan tebus dosa buat saya. Artinya Tuhan gak usah minta izin sama saya, Tuhan masuklah kapan saja ke dalam hidup kita. Amin ya. Ya, ngapain lagi Tuhan minta izin sama kita? Wong kita diciptakan oleh Tuhan kok. Tapi masih banyak orang Kristen yang tidak membuka hatinya ya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka merasa sanggup tanpa Tuhan. Ya, saya ingin katakan Tuhan tanpa manusia, Dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Tapi manusia tanpa Tuhan hancur hidup kita, kalah hidup kita, dan tidak ada pengharapan. Makanya hari ini izinkan Tuhan masuk. Biar Tuhan pimpin hidup kita, kita menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita membuka hati untuk Dia? Ya, belajar dari Alkitab, kenapa Tuhan mau kita membuka hati untuk Dia? Ya, yang pertama Tuhan mengetuk karena apa? Karena Ia rindu hubungan, bukan sekedar ritual. Ya, kita lihat Alkitab kita Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Silakan Pak. Yohanes 15 ayatnya yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Oke, apa maksud dari ayat ini? Tuhan tidak mencari ketaatan kaku tanpa kedekatan. Dia mau hubungan yang intim, bukan hanya rutinitas ibadah yang kosong. Bapak Ibu, ketika Tuhan mengetuk hati kita, yang Tuhan mau adalah apa? Dia rindu hubungan, bukan sekedar ritual. Ya, dia rindu Bapak Ibu dan saya ibadah bukan bukan sebagai rutinitas. Ya, ada orang Kristen Bapak Ibu yang datang ibadah itu hanya rutinitas.
Yang penting dilihat istri, aku ke gereja. Yang penting dilihat suami, aku ke gereja. Yang penting dilihat orang tua, aku ke gereja. Ya, buat apa Bapak Ibu jauh-jauh datang ke Betos, tapi ibadah hanya suatu rutinitas. Yang Tuhan mau adalah apa? Ketika kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan, berarti apa? Ada kehausan dalam hati kita untuk rindu, untuk selalu intim, dan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Alkitab tadi mengatakan, Tuhan tidak mau menjadikan Bapak Ibu dan saya hamba. Kenapa? Kalau hamba tidak mengetahui apa isi hati tuannya. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya Tuhan mau menjadikan kita sahabat. Ya, siapa yang punya sahabat? Saya percaya Bapak Ibu semua punya sahabat. Saya pun punya sahabat. Saya punya sahabat Bapak Ibu. Ya, dari SD sampai sekarang saya punya sahabat. Sahabat saya ini kerja di Purwakarta. Dia salah satu manajer accounting di satu hotel di Purwakarta. Ya, dia tahu saya, dia kenal saya dari saya kerja kecil sampai kita dewasa, kita tetap akrab. Sampai hari ini tetap komunikasi walaupun terpisah jarak dan waktu, beda gereja. Tetapi apa? Tetapi saya dengan dia sahabat kental, sahabat yang sangat dekat. Orang tua dia dengan orang tua saya itu temenan di gereja. Ya, kalau kita lagi ngobrol, saya udah tahu. Kalau kita lagi makan, isengnya saya ke dia, dia sudah tahu. Kalau saya lagi makan, isengnya dia ke saya sudah tahu. Semuanya sudah tahu. Kenapa? Karena itu sahabat. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya dijadikan sahabat oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau dekat sama dia. Dekat sama kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, berarti apa? Ada kepekaan dalam hidup kita. Dan kita bisa mengetahui isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu Tuhan pasti kasih tahu dalam hidup kita. Amin. Iya kan? Tadi ada satu jemaat ya di Karawaci mengatakan apa? Lagi altar call. Pak, saya ingin tahu isi hati Tuhan buat saya apa? Lah, kalau ingin tahu isi hati Tuhan, ya buat kamu, ya kamu harus dekat dong dengan Tuhan. Ya, ada banyak jemaat mengatakan, Pak, Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Iya kan? Karena apa? Karena saya ingin tahu Pak, bagaimana masa depan saya, bagaimana apa yang Tuhan mau dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mau tahu apa isi hati Tuhan, apa rencana Tuhan dalam hidup kita, ya dekatlah dengan Tuhan. Jalin hubungan yang baik. Ya, buka jam doanya diperkuat. Baca Alkitabnya diperkuat. Pujian penyembahannya diperkuat. Ibadahnya sukacita dalam ibadah. Bukan rutinitas belaka. Bukan suatu beban dalam ibadah. Tetapi apa? Suatu kerinduan bagi kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya kalau jemaat Betos dalam setiap ibadahnya, ya bangun pagi mau ke gereja antusias. Bangun pagi mau ke gereja bersuka cita. Bangun pagi ke gereja benar-benar benar-benar haus akan pujian penyembahan firman Tuhan. Wah, saya percaya. Ya, masuk tahun 2025 yang hidupnya keras begini, hidup kita tidak akan kalah. Ya, menghadapi tantangan zaman di akhir zaman ini kita tidak akan mundur, tidak akan menjual iman. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Ya, makanya kalau orang yang jual iman Bapak Ibu ya, yang jual imannya untuk dunia, boleh cek kerohaniannya. Ya, ke gereja mungkin setahun sekali, ke gereja mungkin cuma setahun dua kali. Ibadahnya mungkin gak pernah, bukan menghakimi. Tetapi lihat Bapak Ibu, semakin kerohanian kita kuat, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita tidak mau bermain-main dengan hidup kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tidak mau mengecewakan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita peka tentang isi hatinya Tuhan. Saya percaya, ya yang kita kerjakan adalah apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, makanya di akhir zaman ini dekat-dekat dengan Tuhan, saya ingin kasih tahu. Ya, orang yang membuat segala sesuatunya tanpa Tuhan pasti kalah. Bisnis tanpa Tuhan kalah. Ya, rumah tangga tanpa Tuhan kalah. Sekolah tanpa Tuhan kalah. Apapun yang kita kerjakan tanpa Tuhan, tidak ada kemenangan di sana. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu beserta kita. Apapun masalah kita menang kita keluar sebagai pemenang. Ya, walaupun kita berhadapan dengan Goliat seperti Daud yang berhadapan dengan Goliat. Ya, Daud bisa menang lawan Goliat. Kenapa? Karena dari sejak remaja Daud dekat sama Tuhan. Ibadahnya Daud bukan ritual, bukan rutinitas belaka, tetapi ketika Daud menyembah Tuhan karena memang hatinya haus akan Tuhan. Ya, mari kita haus akan Tuhan. Mari kita rindu atas dekat dengan Tuhan. Mari kita rindu untuk membaca firman Tuhan. Ya, mari kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, kekuatan rohani itu luar biasa loh ya.
Ya, orang benar bisa jatuh, kenapa dia bisa bangkit? Karena ada kekuatan rohani. Ya, Bapak Ibu mungkin bisnisnya lagi turun, tapi kenapa bisa diangkat naik lagi sama Tuhan? Itu karena kekuatan rohani. Ya, seorang ibu yang sudah kecewa dengan rumah tangga, tapi dengan kekuatan rohani dia mendoakan suaminya sehingga suaminya bisa kembali bertobat. Itu karena apa? Bukan karena uang, bukan karena kuat dan gagah hebat seorang istri, tetapi apa? Karena ada kekuatan rohani yang luar biasa. Ya, ada satu jemaat mengatakan, Pak, saya punya anak kembali ke Kristen, kembali menjadi anak Tuhan. Dia sempat membelot, dia sempat tinggalkan Yesus. Tapi kenapa bisa kembali? Itu karena kekuatan rohani seorang ibunya yang tidak pernah putus-putus ya berdoa dan selalu dekat dengan Tuhan. Dunia bisa mengecewakan, orang bisa mengecewakan. Ya, teman bisnis bisa mengecewakan, keadaan bisa mengecewakan. Tapi Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang dekat sama Tuhan, kita selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Ya, cobaan demi cobaan terjadi loh di akhir zaman. Tadi pagi ketika saya persiapan untuk sesi pertama di Boston Amerika, Bapak Ibu, ya kan. Gini-gini pendeta bawa paspor loh. Iya, karena tadi saya di Amerika, di Boston, Bapak Ibu, ya, kota wisata, ya. Lagi siap-siap ya, lagi siap-siap sambil minum, sarapan sebentar di rumah, setel TV. Ya, Microsoft, Bapak Ibu, di Amerika itu sedang PHK 2.000 orang. Microsoft. Ya, Google itu sekitar 200, perusahaan Google mem-PHK 200 karyawannya. DBS, Bapak Ibu, itu ada ratusan juga karyawannya. Apa yang saya katakan itu adalah perusahaan-perusahaan internasional. Berarti apa? Berarti seluruh dunia sedang mengalami krisis. Ya kan, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, bagaimana kita bisa move on? Bagaimana kita bisa bangkit dan bagaimana kita bisa punya pengharapan? Ya, kepintaran kita nggak bisa bikin peluang, Pak. Ya, kecerdasan kita nggak bisa bikin peluang. Iya kan, teknologi nggak bisa bikin peluang. Justru teknologi banyak membuat manusia-manusia nggak dapat lagi pekerjaan. Ya, lihat Bapak Ibu 5 tahun ke depan. Satu prediksi mengatakan 2030 nanti sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan manusia itu diganti sama robot. Ya, Bapak Ibu lihat sekarang kayak di Inggris, di London. Beberapa Starbucks itu bukan manusia yang melayani konsumennya. Apa? Robot. Iya kan, robotnya seperti manusia benar. Yang cewek cantik benar, yang cowok ganteng benar. Saya lihat di YouTube, mereka bisa bikin kopi, mereka bisa bikin teh, mereka bisa melayani konsumen di Starbucks di Inggris. Iya kan, prediksi 5 tahun lagi, beberapa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu akan digantikan dengan robot. Berarti apa? Akan ada banyak pengangguran 5 tahun ke depan. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu dan saya bersama Tuhan, Tuhan bisa menciptakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, pintu-pintu berkat tetap terbuka dan Tuhan tetap menjaga dan tetap melindungi Bapak, Ibu, dan saya. Ya, makanya saya katakan tetap melekat sama Tuhan, tetap dekat sama Tuhan, dan hauslah akan Tuhan. Jangan sampai roh kita redup, jangan sampai roh kita miskin. Ya, dekatlah sama Tuhan. Ibadah bukan sebagai ritual biasa, bukan sebagai rutinitas belaka, tetapi buktikan bahwa kita haus akan Tuhan dan kita percaya bahwa kita hidup tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu kenapa Tuhan mau kita membuka hati untuk Dia. Yang pertama adalah Tuhan mengetuk karena Ia rindu hubungan bukan sekedar ritual. Ya, Tuhan mau punya kedekatan, keintiman antara Bapak, Ibu, dan saya dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Tuhan kita mau membuka hati untuk Tuhan? Yang kedua, hati yang terkunci bisa disebabkan oleh luka dan dosa. Kita lihat Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Silakan Pak. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Oke, apa maksud dari ayat ini? Terkadang kita menutup hati karena trauma, kekecewaan atau dosa. Tapi Tuhan sanggup memulihkan dan melembutkan hati yang beku. Bapak Ibu, di kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, yang paling banyak yang dilayani oleh gereja itu adalah konseling-konseling pelepasan. Apalagi kita gereja Tiberias. Ya, 1 minggu ini Bapak Ibu, saya banyak menerima DM jemaat yang mengatakan, Pak, saya pengen konseling Pak. Pelepasan. Ya, yang banyak tanya tuh wanita, tanya sama saya.
Ya Pak Alek bisa konseling saya untuk pelepasan. Oh saya bilang jangan. Konsleting nanti saya bilang. Iya kan, pendeta laki-laki nggak boleh konseling pelepasan perempuan. Itu harus konselor perempuan. Kecuali misalnya suami istri datang sama pendeta mau konseling pernikahan, ya itu bisa. Tapi kalau seorang wanita datang kepada pendeta laki-laki, konseling di rumah cuma 4 mata. Wah, dari konsleting nanti ini bahaya. Karena setan mengintip Bapak Ibu. Ya, banyak hamba Tuhan jatuh dalam perjinahan itu gara-gara konseling seperti ini. Makanya saya bilang, jangan saya. Saya kenal konselor, saya kenal banyak ibu-ibu konselor yang pelepasan. Ibu, saya kasih nomor handphonenya, ibu hubungi mereka. Atur waktu, di Betos ada tiap Senin sampai Jumat di sini, di bawah. Sama di Tibera Center. Nanti tinggal atur waktu, apakah kunjungan ke rumah atau memang datang ke gereja. Nah rupanya Bapak Ibu, yang saya pelajari itu banyak yang konseling. Kenapa? Karena ada luka di dalam hati mereka. Ya, setiap kita pernah ada luka dalam hati kita. Ya, patah hati, trauma, kekecewaan dan sebagainya. Nah, itu bahaya kalau tidak dilepaskan, kalau tidak datang sama Tuhan, itu bisa menghancurkan hidup Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Makanya ayo hari ini jangan sampai luka dalam hati kita itu membuat kita tidak terbuka untuk Tuhan. Ya, saya pernah melayani satu perempuan Bapak Ibu ya, itu ketika saya lagi ngurapin rumahnya, seorang ibu mengundang saya mengurapi rumahnya. Rupanya adiknya itu terikat dengan apa? Dengan kepedihan, dengan luka batin. Ya, berapa bulan adiknya itu Bapak Ibu tidak mau keluar dari rumah, dari kamarnya. Jadi gelap terus. Makan minum di sana, buang air di sana dan sebagainya. Ketika saya habis ngurapin rumahnya, ibunya itu bilang, adik saya lagi sakit Pak. Bisa Bapak doain? Oh bisa, saya bilang. Cuma sakitnya bukan sakit apa, tapi luka batin. Ya karena ya biasalah sama suami dan sebagainya. Suaminya udah lari, ya diambil kuntilanak Bapak Ibu. Iya, kasihan loh. Nah akhirnya Bapak Ibu, perempuan itu keluar dari kamarnya, waduh, mohon maaf ya. Ya karena jarang mandi dan sebagainya, bau sekali. Akhirnya kita bantu urapin, kita bantu doain. Saya bilang sama keluarganya, ayo nyanyi, haleluya, haleluya, begitu. Darahmu Yesus, udah nyanyilah. Akhirnya mulai kepanasan. Akhirnya saya kasih minyak urapan ya, saya buka mulut dia, saya semprot minyak urapan. Akhirnya menggelepar-gelepar, pingsan 15 menit. Itu hampir 1 jam pelepasan Bapak Ibu. Saya dalam hati saya, kok ini kok setan gak keluar-keluar ya. Gue udah lapar ini dalam hati saya. Hampir saya bilang, setan kalau lo gak keluar, gue yang keluar deh, saya bilang. Gue udah lapar dari siang, udah pelayanan, belum makan lagi kan, udah pengen cepat pulang istirahat Bapak Ibu. Akhirnya itu perempuan siuman lah 15 menit. Akhirnya udah saya suruh mandi. Mandi, udah begitu bikin makan. Akhirnya kalau nggak salah beli bubur, sama saya bilang bikin teh manis panas supaya ada tenaga. Ya udah. Akhirnya udah setelah beres mandi, makan, duduk sama kita berkeluarga, duduk di ruang tamu. Saya bilang, kok kamu bisa begini? Dia mukanya kayak kayak pelangak-pelongo begitu Bapak Ibu. Ya karena apa? Karena selama ini terikat dengan luka batin, belum diselesaikan. Iya kan akhirnya dia masuk dalam kamar yang gelap, menangisi diri sendiri, ya kan terikat dengan kepedihan-kepedihan yang tidak diselesaikan dan dia tidak membuka hatinya untuk Tuhan. Menderita Bapak Ibu. Ya akhirnya Bapak Ibu ya setelah beres, udah makan, udah minum teh manis, udah seger, barulah bisa ngobrol. Disitulah kelihatan baru dia fresh, baru dia seger. Kenapa? Karena dia sudah terlepas dari apa? Luka batin yang tidak pernah bisa dilepaskan karena tidak ada pertolongan dari Tuhan. Waktu itu jemaat masih di Mega Bekasi. Ya, kita masih di Mega Bekasi waktu itu. Ya udah, akhirnya besoknya Mega Bekasi kita doain Bapak Ibu ya kan. Saya bilang habis ini kemana? Mau jalan-jalan, udah ke mall. Krimbat saya bilang begitu. Karena ini perempuan biar cantik, potong rambut, jalan-jalan ke mall, jangan ke Mega Bekasi, nggak ada apa-apa di situ saya bilang. Ke Senayan City sana, ke Plaza Senayan. Walaupun nggak punya duit, ke food court aja makan Kentucky 2 ayam 1 nasi, udah. Yang penting refreshing Bapak Ibu, ya kan? Yang penting refreshing. Gak usah beli-beli apa aja. Saya juga kadang-kadang kalau dulu duit pas-pasan ke Plaza Senayan cuma makan Kentucky doang Bapak Ibu. Yang penting lihat cewek cantik, katarak-katarak hilang ya kan, ya udah. Iya, yang penting duduk-duduk aja di food court banyak pemandangan. Walaupun cuma makan hokben Bapak Ibu ya kan, yang penting Plaza Senayan bos ya kan.
Makan apa kan orang nggak tanya, ya kan udah. Saya bilang udah jalan-jalan ke mall, clean bath, mani pedi pijit refleksi apa. Ya biar ada healing dalam hidupnya. Ya coba Bapak Ibu bayangkan, ya kan orang yang luka tidak dibereskan, tidak membuka hatinya, hidupnya akan kepahitan dan kepahitan dan kepahitan. Akhirnya apa? Kalau dia tidak menyelesaikan lukanya, mati masuk neraka. Ya sayang Bapak Ibu, ya sudah ditebus oleh darah Yesus, tidak mau melepaskan luka batinnya. Makanya hari ini jemaat Betos, ya mungkin ada luka batin, istri luka batin sama suami, suami luka batin sama istri, anak kepada orang tua kepada anak. Doa saya datang sama Tuhan supaya dipulihkan hatinya. Ya kembali mengasihi, kembali mengampuni. Karena itulah hakikatnya kekristenan, rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Jangan dibiarkan trauma, kekecewaan itu mengisi hati dan pikiran kita. Itu merusak, menghambat berkat Tuhan. Ya, kayak tadi di Bidek ada laki-laki, ya, begitu-begitu. Saya bilang, kamu kenapa? Kok kayak marah sekali? Saya penuh dengan kekecewaan, Pak. Rupanya anak muda ini kecewa dengan bapaknya, tetapi belum selesai. Wih, mau ngamuk Bapak Ibu, wah, jangan-jangan gue dipukul nih dalam hati saya kan. Saya lagi doain juga udah bikin jarak-jarak ya kan. Kalau dia pukul kita kabur Bapak Ibu ya kan. Gak mungkin pendeta berantem kan, jangan. Tapi akhirnya dia nangis gitu loh, dia nangis, Pak. Saya ingin dilepaskan Pak dari kekecewaan terhadap papa saya. Ya kita doain tadi di Bidek. Ya makanya saya ingin katakan, kenapa Tuhan mengetuk pintu, tapi kenapa manusia menutup hatinya untuk Tuhan? Kenapa? Karena manusia terikat dengan luka. Bukan luka karena kita potong bawang luka gitu, bukan. Tetapi hati kita itu tergores, ada kekecewaan ya. Siapapun ada kekecewaan, ada patah hati, ada trauma, datang sama Tuhan, buka hati kita, Roh Kudus akan memulihkan hidup Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Dan yang kedua apa? Dosa. Ya, Pak, saya berdosa, Pak, saya najis, Pak. Hidup saya tidak layak. Saya katakan, memang hidupmu tidak layak, tetapi engkau dan aku dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan tidak mencari orang benar. Tapi dia datang untuk mencari orang berdosa. Siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Dan kita bersyukur dulu. Dosa kita merah seperti kirmizi. Tapi kita bersyukur oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saya diputihkan seperti salju. Amin ya. Kita sekarang bukan menjadi budak dosa. Tetapi apa? Menjadi anak-anak kerajaan sorga. Yang sudah dibeli oleh darah Yesus. Makanya kalau kita sekarang sudah ditebus oleh darahnya, doa saya, jaga baik pertobatan, jaga baik kekudusan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jangan Senin sampai Jumat bikin dosa, dugem di kota, tung tung tang tang tung tung ya. Sama kuntilanak joget-joget gitu ya. Pak, saya baru pulang dari Bali, Pak. Wah, dari Senin sampai Sabtu, Pak. Di klub A joget, di klub B joget, di Atlas, di ini, wah. Sama bule, sama cewek, wah joget-joget, mabuk main perempuan. Puji Tuhan, datang ke Betos, jam 4 sore, pendeta Alex Simanjuntak. Perjamuan kudus, pemutihan kembali. Oh, lu kira pajak mobil diputihkan? Jemaat Tiberias, jangan ada bermain-main dengan anugerah Tuhan ya. Oke, kita dengan darah Yesus, kita diingatkan, kita diampuni. Tetapi ini bukan cara kita sembarangan hidup. Ya kalau kita perjamuan kudus, kita diingatkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh darah anak domba. Kita ditebus oleh darahnya yang mahal. Dengan tujuan apa? Bapak, Ibu, dan saya hidupnya lebih bertanggung jawab lagi. Amin ya. Jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita. Karena dengan pertobatan dan kekudusan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa banyak orang Kristen menutup hatinya? Rupanya karena luka. Ya, siapapun yang luka hatinya, yuk cepat datang sama Tuhan. Ya, kalau memang Pak, saya malu Pak datang ke konselor. Ya, ngomong aja sama Tuhan. Ya, saya pernah mendoain satu bapak ya, dia ya ada kecewa dengan keluarga. Akhirnya kita bimbing, Pak, kita doain ya, sakit sembuh ya. Ya udah. Tapi keluarganya bilang dia ada kepahitan, Pak. Ya udah. Akhirnya kita dukung, kita doain. Pak, sebutkan orang-orang yang menyakitimu. Dia sebutkan. Si ini, si itu, si ini, si itu, dan sebagainya. Dalam hati saya banyak juga orang ini disakiti ya. Banyak namanya loh Bapak Ibu, diingat juga sama dia. Iya kan, abangku, adekku,
Ya kan, ini bapak udah, bapak tua. Dia sebutin semua. Wah, dalam hati saya ini keras banget nih, kehidupan ini keras ini. Ya, tapi setelah dia sebutkan nama-nama orang yang pernah menyakiti dia, dia tenang. Dia plong. Ya, sampai kita pulang pun dia bilang, katakan, Pak, terima kasih loh, saya lega loh Pak. Kelegaan ini belum pernah saya dapatkan. Ya, sebelum-sebelumnya saya katakan, kelegaan yang Bapak dapatkan itu karena kelegaan di dalam Tuhan. Amin ya. Makanya Tuhan mengatakan, siapapun yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, hati hari ini siapa yang luka hatinya datang sama Tuhan. Ya, dipulihkan semua hati. Siapa yang berdosa, siapa yang mengatakan, Pak, saya tidak layak, saya najis hidup saya, datang sama Tuhan. Datang sama juru selamat kita. Ya, Yesus adalah pribadi yang mampu mengampuni dosa kita dan memulihkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga terakhir, kenapa Tuhan mau kita membuka hati untuk Dia? Yang ketiga terakhir, Tuhan membuka hati membawa perubahan yang nyata. Kalau kita membuka hati membawa perubahan yang nyata, ya. Kita lihat 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ketika kita sungguh membuka hati, Tuhan masuk dan mulai bekerja, ya, mengubah, menyembuhkan dan memulihkan hidup kita dari dalam. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, ada orang-orang yang di samping Yesus yang apa? Yang hidupnya pernah mengecewakan, hidupnya pernah jatuh, tapi dipulihkan sama Tuhan. Siapa? Bapak Ibu lihat orang dalamnya Yesus. Dulu saya pernah khotbah tentang Yudas Iskariot di sini. Jangan menjual Yesus seperti Yudas. Khotbah saya sebelum Jumat Agung. Ya. Yudas dengan Petrus, Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang pernah bikin salah sama Tuhan. Ya, tetapi yang menyedihkan, luka batin, luka kesedihan yang dialami oleh Yudas karena dia menjual Yesus. Dia tidak datang kepada Yesus, akhirnya dia mati bunuh diri. Lihat, mati masuk neraka. Tetapi Petrus, Bapak Ibu, dia datang kepada Tuhan, dipulihkan hidupnya. Iya kan? Akhirnya apa? Petrus menjadi penjala manusia. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Artinya apa? Sesuatu yang baru Tuhan siapkan bagi orang yang hidupnya mau dipulihkan sama Tuhan. Ya, 2 Korintus ini Bapak Ibu, 2 Korintus 5 ayat 17, tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, kalau Bapak Ibu baca tentang sejarah Paulus, sebelum namanya Paulus, Saulus, orang yang pintar, ahli Taurat dan sebagainya, tetapi menyiksa orang Kristen, membunuh dan menyiksa. Lihat, setelah dia ditangkap oleh Tuhan, diganti namanya Paulus. Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. 2/3 dari perjanjian baru ini yang tulis adalah Paulus. Paulus luar biasa. Ya, makanya Paulus ingin katakan kepada kita, siapapun di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau mau hidup kita dipulihkan, tinggalkan hidup kita yang lama. Ya, kalau mau ekonomi dipulihkan, kalau mau berkat Tuhan yang baru ada, kalau mau rumah tangga dipulihkan, dan apapun aspek kehidupan kita mau dipulihkan, tinggalkan cara hidup yang lama. Karena Tuhan tidak bisa bekerja dengan manusia lama. Tuhan akan bekerja ya kepada orang-orang yang hidupnya ciptaan baru, yang bertobat, yang menjaga hidup kudus. Tuhan bisa bekerja sama dengan mereka. Amin ya. Makanya lihat deh, kalau kita bertobat, jaga hidup, lihat Bapak Ibu. Hidup kita nggak flat, hidup kita nggak begini-begini aja, tapi diangkat naik sama Tuhan. Berkat yang baru, mujizat yang baru, ada promosi-promosi yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, makanya jangan mau terikat dengan masa lalu. Ya, lepaskan masa lalu. Ya, minta pemulihan sama Tuhan. Pemulihan Tuhan itu nyata. Ya, Bapak Ibu lihat Ayub. Ya, ketika Ayub menghadapi masalah, seluruh hartanya hilang. Ya, saya membaca Ayub punya 7.000 ternak Bapak Ibu. Tapi lihat ketika dia dipulihkan sama Tuhan, 14.000 ternaknya. Coba lihat, anaknya mati, tapi Tuhan kasih baru anak-anak yang baru. Ya kan, berkatnya banyak yang hilang waktu dia menghadapi cobaan. Tetapi akhirnya Ayub dipulihkan sama Tuhan. Ya, hari ini apa yang terhilang, Tuhan sanggup mengembalikan yang baru. Ya, hari ini apa yang hilang, kalau Bapak Ibu dan saya datang sama Tuhan, jadi ciptaan yang baru, hidup dalam Kristus. Yang baru sudah datang. Apa yang baru Pak? Yaitu Tuhan yang mengerti setiap kebutuhan kita.
Ya, sebagai kita beda-beda kebutuhannya ya. Di keluarga Pak Simanjuntak ini, di keluarga Pak Sihombing ini, di keluarga Pak Huta Galung ini, semuanya berbeda. Tetapi semuanya baru datangnya dari Tuhan. Amin. Dan jangan takut buat anak-anak muda. Ya, anak-anak muda sekarang cari kerja susah, cari kerja sulit. Selama engkau hidup dalam Kristus, masa depan itu tetap ada bagi orang yang hidupnya dalam Tuhan. Amin. Itu dia ya. Jadi yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita membuka hati kita untuk Dia? Yang ketiga, mari kita membuka hati. Orang yang membuka hati membawa perubahan yang nyata dalam hidupnya. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, apa kesimpulan? Bukalah hati hari ini, bukan besok, bukan nanti. Karena saat Tuhan masuk, hidup tidak akan pernah sama lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tidak pernah meninggalkanku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan penuh kuasa, ajaib kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selama
ketika kami mengizinkan Tuhan masuk dalam hidup kami tidak akan pernah goyah menghadapi kehidupan. Kami tidak akan pernah goyah menghadapi masalah, karena Tuhan ada di pihak kami. Terima kasih Bapa. Sebagai ucapan syukur kami, sebelum kami perjamuan kudus, kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Diberkati Bapak Ibu di kota dan di ladang. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang siap memberkati pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih yang terbaik. Sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita akan puji. Terima kasih Tuhan, terima kasih. You open up heavens, Lord, pour your grace forevermore in your blessing, Lord. My heart will rise to you in praise. Through your blood you have saved me. Greater love I'll never find. By your truth I've been set free. Now I live to receive grace for grace every day. You supply all I need. I enjoy your love. Grace for grace every day. For my every need, I see waves of your grace. Kita ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama kita akan masuk dalam sekarang perjamuan kudus. Mari saudara, kita bangkit beri bersama-sama. Katakan pujian tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU, menolak terkapar di rumah sakit. Kami percaya dengan tubuh Yesus kami menolak penyakit-penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Mari kita buka hati untuk Tuhan.
Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita dan Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap tetes minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, kita percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, berkati juga Pak Koordinator Pak David Rahaja bersama tim yang melayani. Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darneti Pariaji bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji. Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh mujizat, menjangkau banyak jiwa di dalam setiap pelayanan Gembala Sidang bersama keluarga. Setiap jemaat Tiberias yang hadir pada hari Tuhan berkati, rumah tangga Bapak Ibu rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Anak-anak muda hiduplah takut akan Tuhan, dan kita akan melihat masa depan kita diberkati. Izinkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang menuntun hidup kita di akhir zaman ini. Bersama Tuhan kita menang dalam segala perkara. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Tiberias.